Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Anton Kristiono. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Alhamdulillah, hari ini telah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk semakin memperdalam iman dan takwa kita. Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat penuh rahmat, di mana pada bulan ini kita memiliki banyak waktu untuk menggali kembali kebenaran ajaran Islam dan mengukur posisi kita di mana. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, atau kita masih termasuk orang-orang yang bisa jadi ketika pagi kita beriman, tapi ketika sore hari iman itu telah lepas dari dalam diri kita. Atau ketika sore hari diri kita termasuk orang beriman, tapi ketika pagi iman itu sudah terlepas dari diri kita. Ingatlah saudaraku, pada saat ini iman itu naik turun. Begitu banyak ujian kesulitan hidup, ujian anak, ujian istri, ujian harta dan sebagainya, sehingga iman yang ada dalam diri kita itu tidak stagnan gitu saja, tidak stabil gitu saja, tapi justru ada ritme naik turunnya, sehingga bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan dan stabilkan energi keimanan kita supaya kita tetap istiqomah dalam Islam. Pemahaman, pengetahuan, pengajaran tentang akidah sangat diperlukan supaya kita tidak mudah tergelincir, supaya kita tidak terperdaya oleh jeratan-jeratan, jebakan-jebakan yang dirancang oleh para Yahudi Kristen, para misionaris yang selalu berupaya untuk mendangkalkan dan menyesatkan umat Islam. Tidak hanya misionaris saja, agen komunis dan banyak musuh-musuh Islam lainnya yang mereka secara terang-terangan maupun tersembunyi, secara sistematis dan terus-menerus berusaha untuk menyesatkan umat Islam. Tapi yang diingatkan dalam Quran yang paling sering diperingatkan kepada kita adalah orang-orang Yahudi dan Kristen. Karena apa? Karena pada dasarnya orang-orang Yahudi dan Kristen ini sama orang Islam merupakan berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Ibrahim. Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama memperoleh kitab suci dari Allah. Yahudi melalui Musa memperoleh kitab Taurat. Orang Kristen melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus memperoleh kitab Injil. Sedangkan orang Islam melalui Muhammad Nabi SAW memperoleh kitab Al-Quran yang sama-sama berasal dari Allah yang Esa. Tapi Yahudi karena mereka mengingkari kebenaran Allah, sedangkan orang-orang Kristen karena mereka menambahkan ajaran-ajaran lain yang tidak diajarkan oleh Allah. Mereka menambahkan dogma-dogma gereja, doktrin-doktrin pendeta mereka dalam ajaran mereka, sehingga umat Kristen akhirnya tersesat dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Sehingga kepada umat Islam Allah selalu mengingatkan, bahkan kita sendiri dalam sholat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, di mana kita selalu memohon kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Taurat, Injil, Al-Quran berasal dari Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Banyak bukti-bukti dalam Alkitab maupun Al-Quran yang menunjukkan bahwa Alkitab dan Al-Quran ini berasal dari Tuhan yang sama.
Saya sejak 2001 melakukan studi Alkitab dan Al-Quran. Dan Alhamdulillah November 2008 akhirnya saya mau memeluk Islam karena hasil dari penelitian itu. Tapi saya tidak berhenti untuk meneliti sampai akhirnya tahun 2019 saya baru menemukan teori satu kesatuan ajaran Allah Bapa, satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi semua itu tidak instan begitu saja, tapi melalui proses yang panjang. Bahkan harus diawali dari keputusan saya murtad dari Islam tahun 98. Bahkan tahun 2002 saya pernah membakar Al-Quran. Jadi hanya untuk meyakini, menemukan sebuah kebenaran dalam Alkitab dan Al-Quran, saya harus memulainya dari tahun 98 tadi. Tahun 98 saya murtad dari Islam. Tahun 2002 saya membakar Al-Quran. Tahun 2005 saya mulai meyakini Islam agama yang benar. Tapi saya baru masuk Islam November 2008. Tapi meskipun saya sudah masuk Islam, masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Sehingga saya melakukan studi Alkitab dan Al-Quran, sehingga tahun 2019 saya baru menemukan kerangka besar dari penelitian saya, jawaban-jawaban dari hipotesis rumusan masalah atas penelitian yang saya lakukan. Nah, apalagi dalam keluarga saya itu ada tradisi-tradisi Islam yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu praktek tradisi tadi yaitu adalah ketika setiap Jumat, malam Jumat Legi, saya selalu ziarah kubur di makam Kiai Parsejaya setiap subuh maghrib sampai subuh. Jadi saya bermalam di kuburan tersebut, kuburan yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dan nama Kiai Parsejaya itu dijadikan nama jalan di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Kiai Parsejaya itu adalah kakek buyut saya. Jadi nenek selalu menanamkan kebanggaan kepada kami bahwa oh ini loh kakekmu, kakek buyutmu adalah seorang kiai. Suatu saat kamu harus menjadi kiai. Tapi ya itu tadi, saya lebih banyak belajar ilmu kebatinan daripada ilmu-ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya seperti puasa mute, ilmu kekebalan. Saya dapat semacam pusaka. Jadi ketika saya ritual di makam Kiai Parsejaya tadi, setiap malam Jumat Legi, mulai dari maghrib sampai subuh, itu kan berapa kali, dan hanya membaca sholawat nariyah di situ. Pernah suatu ketika ke malam keberapa saya mendapatkan pusaka besi kuning. Kemudian dari bapaknya nenek saya, Abah Mursyid, saya mendapatkan keris pusaka. Saya sering juga ke makam-makam keramat yang lain untuk mencari pusaka-pusaka semacam itu. Pada saat itu usia saya masih belasan tahun. Itulah yang ditanamkan kepada keluarga saya, yang ditanamkan oleh keluarga saya kepada saya waktu kecil. Sebuah tradisi Islam yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Suatu hari nenek saya bermimpi. Nenek bermimpi didatengin oleh paman beliau, Abah Saleh. Pada saat itu Abah Saleh mencari paman saya untuk mengantarkan sebuah payung dari Gadang, Kelurahan Gadang tempat nenek saya tinggal, ke
Kelurahan Bumiayu. Jadi antara Gadang sama Bumiayu ini terpisahkan oleh Sungai Berantas sehingga melewati jembatan. Cuma dalam mimpinya tersebut, nenek berkata kepada Abah Saleh yang almarhum itu bahwa paman saya tidak ada, yang ada saya. Sehingga yang diminta mengantarkan payung tersebut dari Gadang ke Bumiayu tadi oleh nenek saya adalah saya. Berdasarkan mimpi tersebutlah kemudian nenek saya mendatangi juru kunci makam Kyai Parsajaya tersebut, Mbah Samron. Disinilah kemudian mereka menafsirkan arti mimpi tersebut bahwa nanti suatu ketika, suatu hari nanti saya akan mewarisin ilmu-ilmu dari Kyai Parsajaya tersebut. Tidak hanya dari nenek ini merupakan ibu dari ibu saya, jadi garis keturunan ibu saya. Dari keturunan bapak saya berasal dari Ponorogo, itu pun ada ilmu reok yang juga mewaris kepada saya. Ada pusaka Ketok Suro, Nogo Suro, ada Bogor Emas, dan beberapa pusaka yang lain. Jadi memang keluarga saya, baik dari bapak maupun dari ibu ini merupakan keluarga yang mencampur adukan, masih menyampur adukan antara tradisi Islam dengan tradisi kejawen. Suatu contoh, setiap malam Jumat bikin kopi pahit dengan keyakinan almarhum dari keluarga kami setiap malam Jumat akan datang. Ketika ada acara di satu ruangan khusus, mereka bikin sesajen yang berisi nasi tumpeng, ada ayam utuh di situ, macam-macam seperti itu. Jadi sebuah tradisi Islam yang mungkin sebenarnya tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah tadi, tapi lebih merupakan campur aduk dari tradisi kejawen di Nusantara ini gitu. Bahkan ketika misalnya ingin jualan dagangannya ramai, seringkali mereka datang ke kiai, ke orang-orang pintar, ke makam-makam keramat untuk minta berkah, dapat jimat atau apa itu, yang intinya supaya menjadi pelaris bagi usaha mereka. Itulah tradisi-tradisi yang sering dilakukan oleh keluarga saya pada saat itu. Karena sejak kecil saya telah akrab dengan hal-hal berbau mistis. Sejak kecil telah mewarisin pusaka-pusaka keluarga dan diajarkan tentang ilmu ritual-ritual semacam itu ya, yang berbau mistis itu, yang berkedok Islam. Sehingga saya tumbuh menjadi anak yang indigo. Banyak hal yang bisa saya lihat tentang hal gaib yang tidak bisa dilihat orang pada umumnya. Bahkan yang paling ekstrim menurut saya bisa melihat orang-orang yang mau meninggal. Seringkali ketika ada keluarga saya yang mau meninggal, itu saya selalu bisa melihat beberapa waktu sebelumnya. Saat itu ada pemahaman pada diri saya bahwa agama Islam itu merupakan agama yang tidak rasional, bahwa agama Islam itu adalah agama yang klinik, yang lebih suka terhadap hal-hal yang berbau mistis. Karena apa ya? Karena tradisi-tradisi yang berlaku dalam keluarga tersebut kemudian didukung oleh, atau lebih tepatnya dipengaruhi oleh keputusan bapak saya yang poligami, sehingga bapak dan ibu saya di tahun 95 bercerai dan keluarga kami berantakan. Inilah yang kemudian memperkuat perasaan saya semakin sedikit demi sedikit benci terhadap poligami, benci kepada Rasulullah, dan merasa tidak nyaman hidup sebagai seorang muslim. Sehingga saya merasakan saya membutuhkan sesuatu yang baru,
sesuatu yang lebih menerima saya pada saat itu, sehingga saya merasakannya pada diri Yesus Kristus, sehingga saya merasa bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Saya menemukan sebuah kenyamanan hidup ketika saya mau memeluk Kristen, walaupun Kristen yang saya anut pada saat itu merupakan Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Jadi saat itu, walaupun saya murtad dari Islam, saya tetap meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Rasulullah, bahwa Yesus hanyalah utusan Allah itu sendiri, bukan Allah Bapa. Hal ini didasarkan berapa ayat dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Meskipun saya telah memeluk Kristen, tapi saya memilih untuk merahasiakan kekristenan saya dari keluarga saya. Mereka tidak tahu kalau saya Kristen. Cuma mereka sempat curiga. Setiap hari Minggu, saya selalu pergi dari rumah, Minggu pagi ya. Saya selalu berpakaian rapi dan selalu pakai kemeja putih. Karena di gereja saya dulu, itu tidak boleh pakai baju yang lain. Kalau untuk laki-laki harus ke gereja pakai baju putih, kemeja putih dengan pakai dasi, seperti itu. Suatu ketika saya ke Banten, ke daerah Cilegon. Nah, di Cilegon ini saya tinggal selama 6 bulan lebih, dan di sana pun diajarin ilmu kekebalan dari Banten, dari Baduy itu. Sepulang dari Banten di tahun 2002 itu, kemudian suatu hari, terjadilah perbuatan saya membakar Al-Quran tadi. Ketika saya Madrasah Sanawiyah, ketika masih bersekolah MTS, itu saya memiliki Al-Quran dan terjemahan, memiliki buku Bukhari Muslim, ada seperangkat alat sholat dan yang lainnya, langsung saya bakar. Ketika membakar Al-Quran itulah saya melihat ada jin yang sampai setinggi tiang listrik. Itu banyak yang berdatangan mengelilingi saya. Pada saat itu saya langsung tidak sadar. Saya kemudian selama 40 hari, 40 malam itu mengalami seperti orang gila. Maaf sampai kata keluarga saya itu, sampai saya pernah keluar rumah, lari dari rumah itu dalam kondisi telanjang dan sebagainya. Keluarga pun berusaha untuk mencari pengobatan supaya saya sembuh, pengobatan alternatif. Uniknya, ada salah satu orang pintar yang kemudian menyarankan kepada keluarga saya supaya mereka mengambil tanah dari makam Kiai Parsajaya tadi. Jadi tanah dari makam Kiai Parse tadi ditaruh di aqua besar, dibaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq 500 kali. Itulah air yang bercampur tanah kuburan tadi diminumkan kepada saya. Laki-laki dengan alasan supaya ilmu dari Kiai Parsajaya itu turun kepada saya. Ini yang membuat saya semakin merasa bahwa ini Islam kok tidak rasional. Itu yang semakin membuat saya semakin jauh dari Islam itu sendiri. Karena apa? Karena hal-hal yang selalu dikaitkan dengan hal mistis yang menurut saya tidak rasional, tidak masuk akal seperti ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam video kali ini saya ingin mengambil intisari, mengambil hikmah yang bisa kita petik dari kisah hidup saya. Kenapa di tahun 1998 saya murtad? Kemudian di tahun 2002 saya membakar Quran. Sehingga setelah membakar Quran tadi, selama 40 hari saya mengalami gila. Jadi ada dua penyebab kenapa saya bisa murtad dan kemudian membakar Quran tadi. Yang pertama adalah dari faktor eksternal, dari pihak luar.
di mana berapa misionaris yang selalu berusaha untuk mendekati saya, melakukan misi Injili kepada saya, baik misionaris dari Kristen Trinitas maupun dari Kristen Unitarian. Meskipun pada akhirnya saya memutuskan untuk memeluk Kristen Unitarian atau Kristen yang beriman tauhid ini, di mana saya meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat saya, tapi Yesus hanyalah utusan dari Allah Bapa, bukan Allah itu sendiri. Faktor kedua, kenapa saya bisa murtad dan kemudian membaca Quran tadi adalah memang faktor dalam diri, faktor internal, di mana yang pertama adalah tradisi-tradisi Islam yang diajarkan oleh keluarga saya lebih banyak bersifat bid'ah, berbau hal-hal yang mistis yang tidak diajarkan oleh Islam, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah faktor broken home tadi, di mana bapak saya di tahun 95 berpoligami, kemudian sampai bapak dan ibu saya bercerai. Hal inilah, faktor internal dan faktor eksternal inilah yang kemudian menyebabkan saya bisa murtad dan membaca Quran tadi. Tapi di antara dua hal ini, saudaraku, justru tantangan terberat yang saya hadapin sampai saat ini justru yang bersifat hal yang berbau mistis ini tadi, di mana hari ini saya masih berusaha supaya terputus mata rantai ilmu-ilmu semacam ini, ilmu-ilmu yang memang diwariskan secara turun-menurun dari keluarga saya. Tidak hanya ilmu, tapi juga pusaka-pusaka tersebut. Saya ingin memutus mata rantainya, apalagi saat ini ketiga anak saya juga mewarisin ilmu yang serupa dari keluarga saya. Bahkan demikianlah yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Semoga ini dapat menjadi hikmah pelajaran bagi kita semua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, supaya pada momen bulan Ramadan kali ini kita bisa semakin memperdalami Al-Quran dan Sunnah, supaya kita bisa mengukur posisi kita gimana, apakah apa yang kita lakukan telah benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini telah diridhoi oleh Allah, ternyata pada dasarnya apa yang kita lakukan itu berupa bid'ah yang justru semakin menjauhkan kita dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu merupakan sebuah kekhilafan, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Jika ada kebenarannya, semua semata-mata dari Allah. Yang saya